Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Share aktivitas lagi hari ini, rutinitas ibu rumah tangga di pagi hari. Nah, beginilah suasana pagi hari sekitar jam setengah 6 ya teman-teman. Ini jadi pagi ini saya tuh mulainya dari ruangan tengah dulu. Di dapur tuh saya baru ngaruh nasi. Setelah dibuka pintunya, ini lanjut mau beresin di bagian sini tuh, masya Allah ya, ruwet banget. Ada sepeda mainan lula gitu, acak-acakan, dan juga pokoknya di sini tuh riuh gitu ngeliatnya ya. Bangun tidur juga ngeliat ini langsung, aduh gitu ya. Jadi saya dahulukan mau beres-beres di ruangan tengah ini dulu. Ceritanya nih kemarin-kemarin tuh saya lagi nggak enak badan ya teman-teman, masya Allah. Pokoknya nih kondisi badan tuh kena flu batuk ya, demam. Jadi bergantian gitu, Alula udah sembuh, ini giliran Uminya gitu ya. Dan ini tuh ceritanya bangun tidur tuh badannya udah agak entengan karena beberapa hari kemarin tuh saya tuh nggak bisa beraktivitas ya, cuma ngasih tahu anak-anak masaknya seperti ini, masak ini gitu ya. Dan hari ini tuh pas bangun tidur tuh badan agak entengan, langsung nih gercep beres-beres ngelihat, apalagi ngelihat mainan lainnya udah ruwet banget, masya Allah ya. Jadi bismillah gitu, semoga hari ini kuat beres-beres. Makanya ini saya mulai dulu dari ruangan tengah. Pokoknya ya, bener ya apa kata pepatah itu, katanya suka dengar, seorang ibu rumah tangga tuh nggak boleh sakit, harus semangat, harus tetap sehat. Karena ya Allah, masya Allah, rutinitas kita setiap pagi tuh yang nggak ada yang bisa ngeganti ya teman-teman. Pokoknya nggak ada yang bisa diandelin gitu ya. Walaupun kata pas suami, udah liatin aja lagi istirahat, lagi sakit istirahat dulu, jangan mikirin kerjaan ya. Karena kita ngelihat gitu ya, masya Allah, berantakan tuh jadi ruwet gitu. Terus mas setiap pagi tuh mikirin terus siapa yang buat sarapan mereka, terus hari ini masak apa, itu pasti kepikiran terus ya teman-teman. Jadi kalau udah agak entengan tuh langsung dipaksa bangun gitu, pengen semua dipegang gitu, pengen semua dikerjain ya, kayak mumpung gitu enteng badannya gitu kayak sekarang ini. Tidak sekalian saya beberes dan sekalian juga saya mau buat konten untuk diposting ya teman-teman, karena udah lama banget perasaan gitu ya nggak buat konten. Nah, ini saya tuh beres-beresnya nggak rapi-rapi banget, yang penting beres aja gitu ya. Dan memang di situ juga tempat parkiran sepedanya Lula. Nah, ini pemandangan di luar sekarang udah lumayan agak terang selama saya beberes mainan Lula. Itu anak-anak belum selesai ngajinya, karena setelah sholat subuh biasanya itu amalan seperti biasanya lanjut baca surat Yasin. Oh iya teman-teman, mau ngucapin terima kasih banyak nih yang udah mengklik channel ini, yang lagi menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak tuh teman-teman semua. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru bergabung juga, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal dari saya, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Dan untuk teman-teman yang selalu support Umi Alula, yang sudah bersedia juga mampir di kolom komentar, terima kasih banyak ya teman-teman. Saya tidak bisa membalas teman-teman semuanya, hanya bisa membalas dengan doa. Semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang barokah, dan usaha yang berkah dan lancar ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga semua doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena tanpa kalian semua, saya tuh tidak akan bisa semangat sampai saat ini. Walaupun kemarin-kemarin tuh saya hampir menyerah ya teman-teman, tapi insya Allah bismillah saya semangat lagi.
Nah, ini saya lanjut ke dapur ya teman-teman, setelah saya nyapu di ruangan tengah. Ini saya sebelumnya mau ngerendam nih si kentang teki yang kemarin saya beli. Saya juga penasaran nih rasanya gimana, karena pertama kali nih mau masak kentang teki ini. Katanya sih namanya kentang teki ya, kentang bayi tuh mirip kayak kencur sih dari bentuknya ya, tapi ini tuh lebih besar. Katanya sih sebelumnya tuh direndam pakai air dulu biar dia nanti gampang dibersihin kulitnya. Terus ini saya tuh mau bawa ke tempat cucian piring rak susun pink ini sama toples ini tuh udah lama saya minta tolong dicuciin sama mereka, cuma mungkin merekanya lupa. Iya udah nih, makanya pagi ini tuh perasaan semuanya pengen saya pegang ya teman-teman, mumpung enteng gitu badan. Dan lanjut ini, tadi pagi kan saya sebelum mau nyapu ruangan tengah itu saya udah ngaruh nasi ya, sebelum sholat subuh saya udah ngaruh nasi, dan sekarang nih baru mau saya masak atau saya kukus. Itu tutup langsungnya udah bolong, nggak ada pegangannya, jadi saya tutup pakai tutup bumbu. Terus sambil nunggu nasi matang ini saya mau beresin di bagian sini nih, ada keranjang tempat penyimpanan makanan, dan tadi juga ada beras 1 karung tuh, alhamdulillah kata abinya Lula kemarin dikasih sama bos beras. Jadi ceritanya semenjak kita pindah ke sini tuh kan ada penerangan listrik. Nah, ada yang punya tanah kurang lebih tuh jauhnya ada sekitar 200 meter dari rumah ini. Nah, dia tuh bikin pabrik beras teman-teman, jadi nyalur listriknya itu ke rumah kami ke sini. Jadi mungkin dia tuh ucapan terima kasih gitu ya, padahal kita tuh nggak pernah matok bayar atau apa gitu, malah kita bersyukur seneng gitu ya, ada juga gitu nggak ngerasa kita sendirian walaupun jaraknya jauh, dan walaupun itu bukan rumah yang dia tinggalin setiap hari, cuma pabrik beras aja yang itu ada orang itu cuma siang hari, kalau malam sepi. Jadi ya kita seneng gitu ya. Nah, dia tuh suka setiap bulan sekali itu ngasih beras sekarung-sekarung. Jadi alhamdulillah berkah gitu ya, Masya Allah, alhamdulillah kita di sini tuh nggak pernah beli beras gitu. Walaupun kita tuh nggak punya sawah teman-teman, cuma ya itu berkahnya kalau kita tinggal di daerah yang pesawahan ya. Terus orangnya tuh alhamdulillah gitu pada baik-baik semua gitu. Kalau masalah beras kita tuh nggak pernah kekurangan. Terus ini lanjut mau rapihin mie. Nah, ini juga mie 1 kardus tuh dikasih, ada yang ngasih juga, Masya Allah, tabarakallah. Di sini tuh orangnya baik-baik banget ya teman-teman. Ini tuh ada yang ngasih walaupun mie-nya mungkin pikir kalian tuh ini mie biasa gitu, mie yang murah, cuma bagi kami ini alhamdulillah ya, untuk kalau anak-anak pagi-pagi untuk sarapan nggak ada apa-apa ya, kita ini jalan ninjanya ya mie goreng ini gitu ya. Alhamdulillah dikasih 1 kardus, cuma kita setiap hari nggak makan mie teman-teman, kalau sewaktu-waktu lagi nggak ada apa-apa aja baru kita masak mie. Ini disusun ulang di keranjang merah ini tempat menyimpan makanan. Pokoknya ini saya tuh sambil masak sambil beberes ya teman-teman. Nih lanjut di atas kulkas ini mau saya ganti alasnya, ini udah kotor banget. Nah, itu tadi saya sambil beresin helm di atas kulkas, itu saya lagi nyair ya teman-teman, nyair kangkung untuk sarapan pagi ini. Untuk nasi sebelahnya itu udah mateng, itu udah saya matikan apinya, tinggal saya angkat. Terus ini sir kangkungnya juga udah mateng, langsung aja saya angkat wadahin ke piring. Seperti biasanya kalau untuk sarapan pagi kita tuh yang nggak aneh-aneh gitu ya, seadanya aja yang ada di kulkas, kecuali untuk makan siang baru nanti kita beli sayur yang baru. Setelah angkat sayur dan juga tadi wajannya udah saya cuci kembali, terus ini saya lanjut ngangkat nasi atau wadahin nasi ke sangku. Susah kan?
Nah, itu abinya Lula lagi bilang katanya susah gitu ngebersihin si kentang teki ini kulitnya tuh dia. Jadi dia tuh yang bantuin ngebersihin kulitnya. Nah, itu penampakan setelah dibersihin kulitnya ya. Ternyata tuh memang kudu harus pakai pisau gitu ya. Nggak cuma pakai tangan aja dibersihin pakai jempol gitu ya susah gitu. Jadi ini sebelumnya mau saya goreng dulu, nanti mau saya bikin sambal kayak terong balado ya, kayak kentang balado seperti biasanya. Saya ini belum pernah masak ini sebelumnya teman-teman, tapi kalau pas suami itu pernah makan, dia tuh waktu kecil masakan almarhumah ibunya, makanya dia tuh cerita pas di pasar katanya, di pasar di warung, katanya pernah makan kentang ini, jadi ya udah deh ini saya beliin gitu ya, walaupun saya juga nggak tahu nih gimana rasanya, belum pernah dan pertama kali lihat dan juga pertama kali masak ini. Ini udah selesai, udah matang gitu ya teman-teman, digoreng langsung aja saya angkat. Dan singkat cerita ini udah matang, saya bikin sambal kentangnya, ini langsung aja saya angkat ke piring. Nah, ini dia udah matang. Nah, penampakannya seperti ini ya, saya potong-potong jadi potong 2 gitu ya kentangnya, kan kecil-kecil dia. Ternyata rasanya itu dia tuh lebih padat ya, terus kayak mirip kentang yang apa sih kalau kata Sunda mah sih yang nggak pulen tuh namanya cangor gitu teman-teman. Ya begitulah, pertama nyicip itu kok aneh rasanya ya, cuma kata pas suami memang seperti ini rasanya Mi gitu, ada yang pulen dan ada yang keras gitu. Entah mungkin saya gorengnya kurang matang, entah apa gitu ya, pokoknya rasanya ya kayak kentang, cuma kayak kentang yang nggak pulen gitu teman-teman, cuma dia teksturnya itu lebih padat. Next, nanti mau coba ditumis si kentang tekinya karena masih ada separuh lagi. Dan ini saya tuh lagi merisa Lula di depan, dia tuh lagi ngapain gitu ya teman-teman, karena teteh-tetehnya udah pada berangkat sekolah. Ternyata dia tuh lagi mainan sama kucing. Jangan yang ini Alulanya saya ajak masuk karena abinya lagi nganterin teteh-tetehnya sekolah, jadi sepi di luar. Terus ini saya lanjut ngelap-ngelapin pintu kulkas karena udah lumayan kotor banget. Ini Alula belum mandi ya teman-teman, takutnya kalian, ih Lula masih kucel ya, dia tuh belum mandi. Jadi dia tuh belum mandi dan tuh sibuk pengen bantu Umi, katanya akhirnya dia tuh mondar-mandir tuh bawa sapu. Katanya mau bantu Umi nyapu. Oke, lanjut setelah selesai masak, ini saya mau nyuci piring. Tuh cuci piringnya lumayan banyak, padahal ini sebagian udah dicuciin sama anak-anak yang piket. Ini pas saya nyuci piring ini badan udah kerasa kayak mulai gerges lagi ya. Kalian gerges nggak bahasanya? Kalau manggilnya gerges gitu loh teman-teman, jadi kayak mulai lemes lagi, kerasa lagi gitu nggak enaknya nih badan. Tadi kan bangun tidur tuh enteng gitu ya, dibawa gerak, mungkin terlalu banyak gerak atau gimana langsung dibawa kerja gitu ya, jadinya tuh badan kerasa rada meriang lagi. Cuman ini tetap saya mau nyuci piring dulu sampai selesai biar nanti rebahannya agak tenang gitu, nggak kepikiran cucian piring. Dan mohon maaf teman-teman kalau videonya tuh rada goyang-goyang karena ini tuh Lula tuh mondar-mandir, kadang kesenggol lagi jadi goyang gitu kameranya. Nyuci piringnya singkat-singkat aja, ini udah selesai, tinggal bilas-bilas. Ini sebenarnya juga ada Pak suami ya teman-teman mau bantuin, cuma kata saya nanti aja pas bagian beresin piringnya nanti. Alhamdulillah udah selesai nyuci piringnya. Selanjutnya ini jangan lupa kita sikat-sikatin lantainya karena biasanya itu licin kalau habis nyuci piring.
Alhamdulillah udah selesai dan kerjaannya dilanjut sama pas suami ya, alhamdulillah. Jadi saya tuh udah lemes gitu ya teman-teman, udah kayak gerges lagi badannya. Jadi saya tuh duduk aja di pojokan sambil diam-diam videoin pas suami sama Alula. Kalian juga pasti suara saya tuh masih berat banget di voice over ini karena saya ngeditnya tuh setelah rebahan ya siang hari habis sholat zuhur tuh saya paksain usahakan diedit nih video nih saya voice over, makanya ini suaranya kayak masih berat banget karena biar nggak numpuk di memori karena udah kepenuhan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.